Potensi dok. Iya. Baik, Bapak Ibu, bisa kita lanjut lagi.
Oke, siap? Selamat pagi. Udah kesiangan. Jam-jam ya mas, udah siang. Oke Pak, berdiri lagi Pak. Biar cepat turunnya. Oke. Sekarang pasangan Pak. Berpasangan. Ya, lihat. Kiri kanan berpasangan ya. Ya berpasangan. Cari pasangannya. Oke, yang lain nyusul ya. Susul. Oke ya. Silakan cari pasangannya ya, berpasangan. Oke. Nah, ayo Mas Sarul. Gak apa-apa sama terus Sabrina. Ya. Kita bermain turun dan naik. Posisi Bapak tangannya di kepala. Ya. Ya ada di temannya satu di atas Bapak, nanti Bapak di atasnya lagi. Ya, gitu. Oke, nempel. Oke. Ya, nempel. Oke. Ya. Oke, kalau saya katakan naik, kalau nggak mau turun sama Pak dulu. Kalau saya katakan naik, yang di bawah naik. Naik, terus naik. Pada saat saya katakan turun, yang atas turun, simpen di bawah. Pada saat saya katakan boom, Bapak yang di atas pukul yang di bawah. Ya. Yang di bawah jangan mau kena pukul. Ya, makanya seperti itu Pak. Ya, makanya siap, fokus. Oke ya, siap, naik. Mana naiknya? Gak naik. Naik, kita yang di atas. Kalau naik dari yang posisi di bawah naik ke atas. Naik lagi ke atas. Kalau turun dari atas ke bawah. Turun ke bawah. Oke, siap. Naik. Turun. Boom. Ada yang kena Pak? Belum. Oke, seperti itu ya. Kita coba lagi. Ya, siap semuanya. Ya, selang-seling Pak. Oke, turun. Naik. Turun. Boom. Masih sempurna? Hah? Belum siap. Oke, sekali lagi. Oke, lebih fokus lagi. Jangan sampai kena. Sabrina kena. Oke, ya, siap. Oke, naik. Turun. Naik. Boom. Gak ada? Oke, masih semangat. Oke, kayak kita kembali ke materi ini. 4 kemampuan. Jadi 4 kemampuan tadi, mampu memanage diri sendiri,
hubungan dengan orang lain, hubungannya dengan organisasi, dan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya katakan kembali, itu bukan berarti yang paling utama harus diri sendiri dulu, orang lain tidak. Itu hanya penomoran saja, bukan menentukan itu yang paling utama. Jadi satu kegiatan bisa kita lakukan untuk empat kemampuan itu. Jadi untuk membangun hubungan dengan Tuhannya, dengan orang lain, dengan organisasi, itu dalam satu kegiatan. Jadi bukan satu kegiatan hanya untuk satu nilai saja. Tapi ada juga yang memang khusus untuk satu nilai. Gitu. Ada yang lebih spesifik seperti itu. Nah ini untuk nilai-nilainya, kalau untuk intrapersonal atau kemampuan manage diri itu yang di modul dibuat oleh teman-teman BP3K, bahwa membangun kesadaran diri, ada percaya diri, motivasi diri, dan ketekunan. Ini nilai-nilainya. Hanya ada 4 yang dirumuskan oleh teman-teman dalam membangun diri sendiri. Kemudian ada nilai interpersonal. Nah ini untuk interpersonal ada komunikasi. Nah, di soft skill kompetensi yang ada tadi, ini ada juga komunikasi. Jadi nanti tinggal dihubungkan dengan soft skill kompetensi yang dibangun di UPT gitu, untuk taruna ini. Tapi kembali semua ini ya kita membangun soft skill. Cuman yang dirumuskan di dalam PK nomor 2 itu dengan kemampuan 4 kemampuan yang ada di kami, nanti silakan disesuaikan ya, seperti itu. Kemudian ada pengertian antar pribadi, kerjasama, memotivasi orang lain. Nah, untuk hubungan dengan orang lain ada 4 nilai juga. Kemudian kepemimpinan tim untuk organisasi, Pak. Ada perencanaan dan pengorganisasian, ada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ini nilai-nilai yang dibangun untuk taruna nih, Pak. Ini untuk taruna. Jadi modulnya untuk taruna. Dan CPNS. Ya. Nah, karena Bapak Ibu ngasuh taruna nanti, bukan lagi calon, tapi ada taruna. Makanya ini yang kita pakai modulnya, Pak. Tapi ya saya katakan tadi, kalau ini bisa diterapkan untuk menggali kompetensi yang 7 tadi, nggak masalah, silakan saja. Tapi kalau misalkan yang tidak, ya nggak apa-apa. Tapi yang 7 harus difokuskan, karena kita fokusnya tetap 7 soft skill kompetensi tadi, Pak. Kemudian untuk spiritualnya integritas, toleransi, dan ibadah. Ini 4 kemampuan yang dibangun untuk taruna kalau diklat di kemampuan di kita di sini. Nilai-nilai yang dibangunnya ini. Jadi dari nilai-nilai ini pun sudah terrangkum tadi dengan 7 soft skill tadi. Nah, dari 4 kemampuan yang ada, dari nilai-nilai yang ada tadi, kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, Pak. Karena pengasuhan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu pengasuhan, Pak. Nah, aktivitas selama itu kita ingin membangun yang 7 kompetensi tadi. Arahnya ke sana. Jadi arahnya ke sana. Kalau kami 4 kemampuan yang diasah. Jadi 4 kemampuan itu dengan nilai-nilainya yang tadi, itulah yang kita fokuskan dalam proses kegiatan diklatnya. Nah, kalau Bapak Ibu kegiatannya dari pagi sampai tidur lagi, nah apa saja kegiatannya itu? Itu nanti tugasnya Bapak Ibu. Mungkin sekilas kegiatan yang biasa dilakukan. Oke, sebentar. Nah ini mungkin sebagian ada dan sebagian juga tidak ya. Ini taruna STPD, baksos ini baksos kerja bakti. Ini mungkin latihan semogaan atau
biasanya jasmani. Nah, termasuk istilah semapaan itu saya agak ini Pak. Kenapa nggak disebut jasmani ya, istilah jasmani gitu. Itu juga kemarin sempat disampaikan. Nah ini mungkin ada kuliah umum. Jadi peran pengasuh itu penting Pak. Jadi setiap aktivitas ini harus diamati. Nah kegiatannya apa yang terbangun nilai-nilainya? Apakah nilai-nilai itu diterapkan oleh taruna? Apa sudah terinternalisasi di dalam diri taruna? Nah, ini nanti tugasnya pengasuh. Kalau sudah, oh udah oke, udah nanti ada pengasuhnya di belakang. Kemudian ada lagi yang lain. Nah ini drum band. Ya. Kadang kegiatan pengasuhan kita ada kegiatan yang memang khusus untuk mungkin memberikan bimbingan kata Pak Adi tadi. Tapi biasanya kalah dengan misalkan pas kita harus drum band, akhirnya drum band dulu. Ya akhirnya kita juga mengalah. Padahal ada hal-hal yang sangat penting sebenarnya kita lakukan bimbingan kepada taruna karena memang ada sesuatu yang sangat urgent ya, kita sampaikan. Tapi karena ada kegiatan drum band karena kita mengalah. Jadi ini yang harus perlu dirancang dengan baik ya Pak. Bahwa seluruh kegiatan itu tidak ada yang itu paling penting, tidak. Semua kegiatan itu penting. Makanya itu harus disadari semua pelaku di kampus. Apakah itu pengasuh tidak langsung terkait misalnya para pimpinan inginnya seperti itu, tidak. Itu harus dipahami bersama. Bahwa semua kegiatan itu penting. Karena semuanya sudah punya porsi, punya jadwal. Nah, ini yang memang harus dikomunikasikan dengan baik. Dan ada olahraga. Oke. Nah, ini kegiatan-kegiatan sebagiannya. Bahkan ada kegiatan-kegiatan lain yang Bapak Ibu lakukan di kampus. Nah, mungkin silakan nanti kegiatan, tapi kembali kegiatan itu tidak lepas dari membangun 7 kompetensi. Ya, membangun 7 kompetensi atau mau dengan membangun 4 kemampuan tadi. Tapi tetap aja sama nanti kompetensi itu. Ya. Nah, kalau misalkan terkait dengan yang di kami, 4 kemampuan itu yang kita bangun. Kegiatannya dari sini. Misalkan dari pusat, kegiatan pusatnya apa? Mungkin sportivitas. Tidak ada di dalam 7 soft skill tadi. Nah, kira-kira apa yang bisa masuk ke dalam 7 soft skill itu? Mungkin etos kerjanya dihubungkan dengan pusat, ada etos kerjanya. Oh, ternyata ada sebenarnya. Gitu Pak. Seperti itu nanti. Ada harus kita nilai. Nah, nanti ada prestasi itu juga harus tercatat. Itu harus kita berikan penghargaan. Oke. Nah, kalau di kami kita ke experiential learning Pak, pendekatannya. Jadi strategi yang kita pakai dalam pembelajaran itu dengan experiential learning. Nah, ini menggunakan experiential learning curve. Siklusnya seperti ini. Jadi konkret pengalaman nyata. Jadi pengalaman nyata ini misalkan taruna melaksanakan ibadah, bangun tidur, terus mereka melaksanakan. Nah itu melaksanakan itu dan mereka melakukan secara nyata. Atau senam pagi. Nah senam pagi itu mereka melaksanakan konkret experience. Nah, tidak harus kamu harusnya senam paginya gini-gini, enggak juga. Yang penting mereka sudah paham harus senam pagi seperti apa. Nah, nanti dipimpin oleh siapa? Oke, misalkan ada yang ketua di sana, ketua dantomnya misalkan, atau ada dankinya. Nah, dankinya yang mimpin, atau ditugaskan bergiliran, piket misalkan. Hari ini siapa, besok siapa, terus yang memimpin senam.
Itu silakan mereka, kita berikan dengan tadi kepercayaan, Pak. Mereka menjadi memimpin. Kita mengamati. Nah, dan kami mengamati pengasuh itu. Itu. Jadi mereka mengalami langsung. Setelah itu mereka dari kegiatan tadi yang sudah mereka lakukan, kita tanya, taruna dari aktivitas senam pagi tadi apa yang kalian dapatkan? Kebugaran, sehat Pak, seperti itu. Itu mereka dari observasi. Oh, kita semangat Pak. Nah, setelah itu direfleksikan pengalaman itu. Setelah itu mereka amati apa yang mereka dapatkan, refleksikan. Oh, ternyata olahraga ini untuk membentuk jiwa, semangat, terus jiwa kebersamaan untuk membentuk. Itu muncul nilai-nilai di situ. Nah, ini di sini direfleksikan. Setelah direfleksikan akan terbentuk konsep pemahaman. Jadi taruna jadi paham, Pak. Oh, ternyata kegiatan ini untuk ini. Mereka cari dasar dari ini seperti apa. Mereka akan mencari sendiri. Tidak perlu kita ajarkan. Nanti ini ya, ini Pak. Ini konsep kalau experiential learning, Pak. Nah, setelah mereka paham, harapannya mereka akan menerapkannya. Jadi nilai-nilai yang sudah mereka dapatkan, sudah setiap hari tertanam gitu, itu akan mereka terapkan nanti di lingkungan, baik itu di kampus atau nanti di luar. Tapi itu sudah terinternalisasi, jadi kebiasaan. Jadi nilai-nilai baiknya sudah jadi kebiasaan, dan kemanapun mereka akan bawa. Jadi kalau misalkan mereka bangun tidur jam 4 setiap hari, mereka akan bangun tidur jam 4 terus, Pak. Dan itu tidak perlu, jam 4 bangun, nah. Karena mereka sudah terbiasa. Dan alarm jam 4 itu pasti muncul. Tidak lagi perlu alarm dari Pusbinta misalkan. Atau dari kantor ada alarm untuk bangun nggak perlu. Karena itu sudah terinternalisasi. Jadi di sini. Nah, cuma teknis pelaksanaannya biasanya kita jelaskan bahwa besok kita kegiatannya ini ada senam pagi, ada apel pagi, makan pagi, jam sekian. Nanti kalian masuk kelas, kuliah apa, jelasin. Kalau dijelasin juga dosennya. Terus sampai malam, sampai mereka tidur lagi, Pak. Kita sampaikan di malam. Istilah kita disebut briefing di malam. Jadi setelah itu kegiatan berikutnya mereka jalan aja, kita mengamati saja. Itu yang konsep golf ini. Jadi nggak kita jelasin nanti pelaksananya seperti ini, enggak, karena mereka sudah ada bekal, sudah kita kasih pemahaman di awal dulu, dijelaskan. Kalau senam pagi ya ini saja, yang gerak di tempat saja misalnya. Nah, setelah itu baru kita brief mereka untuk kegiatan besok. Kita hanya mengawasi. Jadi kita anggap mereka sudah dewasa, belajar. Mereka bangun, nggak usah dibangunin. Yang penting nanti kalau ibadah yang muslim, silakan yang muslim misalkan di masjid, ya udah kita amati saja mereka. Kita hanya mengamati lah. Mereka di masjid ya. Kalau ini kita ikut di sana juga, karena memberi contoh. Nanti siapa yang ikut, siapa yang sholat di masjid, siapa yang terlambat, kita punya datanya. Jadi nggak ngerang, oh ini malas. Enggak, kita punya data bahwa sebulan ini taruna A ke masjidnya cuma 5 kali, sering terlambat apel sekian kali. Kita punya data. Jadi objektif. Itulah data yang kita menilai mereka nantinya. Oke, lanjut ya Pak. Jadi kita dengan kalau di sini eksperimen, dan harapannya kalau memang ini bisa diterapkan juga untuk taruna, ya kenapa tidak gitu Pak ya. Jadi dengan metode dengan teknik strateginya golf ini bisa kita pakai. Jadi kita jelasin malam-malam besok, taruna besok pagi mulai dari bangun tidur, persiapan kalian sholat subuh,
terus bersih-bersih, makan, apel, terus masuk kelas, sorenya kegiatan sampai malam, apel malam, udah. Nah di apel malamnya kita brief dan debrief Pak. Jadi aktivitas yang sudah dilakukan oleh Taruna seharian sampai malam itu mereka dapat apa? Mungkin kalau di kelas mereka dapat materi untuk pengetahuannya, keterampilan mereka. Tapi kegiatan-kegiatan yang lain apa yang mereka dapatkan? Terus ada nilai apa yang bisa mereka ambil? Di malamnya Pak, di apel malam. Makanya kalau apel malam mungkin ada karena satu batalion atau satu kompi ya, jadi banyak, agak susah. Nah itu ada harus sesi-sesi sebelum apel. Sebelum apel itu dikumpulin per peleton. Jadi wali kelasnya mungkin diajak ngobrol dulu nih. Misalkan Pak Ipo satu kelas 1A misalnya. Nanti Pak Amli kelas 1B. Atau bisa jadi karena banyak pengasuhnya kelasnya sedikit, satu kelas bisa ada 2. Nah jadi sebelum apel malam diambil dulu nanti setengah jam. Jadi debrief. Tadi kamu seharian ngapain? Terus apa yang kamu dapatkan? Dia cerita, semuanya harus disampaikan. Ada permasalahan, nah di situ. Jadi kalau mereka mau curhat. Jadi jangan sampai selama ini yang terjadi, kalau mau ngomong takut Pak, salah nanti, malah dihukum, ditindak, gitu. Kena sanksi lagi. Ya. Nah, nanti enggak, itu seperti itu. Jadi komunikasi itu lancar. Jadi kita bangun komunikasi, kedekatan. Ya ibaratnya orang tua dengan anak. Ya kita sebagai pengasuh itu sebagai orang tua di kampus. Jadi kalau ada anak kan, anaknya habis kegiatan di mana, pasti kita datang, kamu dari mana dek? Terus ngapain? Ya seperti itu lah. Jadi menjalin hubungan kedekatan emosional dengan tarunanya akan terjalin. Jadi itu, jadi briefing dulu malamnya, besoknya mereka ikuti kegiatan. Kita amati aktivitas mereka seharian. Di malamnya kita evaluasi, debrief. Kita refleksikan lagi nilai-nilai yang sudah mereka dapatkan tadi. Di pasarnya di sini nanti malam di debrief itu untuk merefleksikan. Nanti kita umpan balik ke mereka paham nggak? Seperti itu. Nah, lalu mereka paham, harapannya itu jadi kebiasaan nanti, dan mereka sudah tertanam hal-hal positif. Itu untuk dengan experiential ini, dan kami lakukan dengan experiential. Makanya tidak pernah di awal dijelaskan tujuannya seperti apa, enggak. Kita hanya menjelaskan briefing itu kegiatannya. Kalian ini alatnya, kalian lakukan mau seperti apa terserah. Nanti mereka berdinamika. Nah disitulah selesai sesi kegiatan, baru biasanya sesi malamnya kita debriefnya. Oke lanjut ya, kalau ada yang disampaikan. Nah ini saya minta sebenarnya diskusi nih Pak. Ini masing-masing bisa dibagi 4 kelompok sih. Ya, kurang lebih mungkin 5 menit bisa berdiskusi, walaupun waktunya sangat singkat. Untuk kelompok 1 6 orang, 2 6 orang, 3 6 orang, sini kelompok 4. Nah jadi kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4. Jadi Bapak Ibu tentukan nilai-nilai soft skill dari kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di Mempawah. Kegiatan-kegiatan taruna yang Bapak asuh, kegiatan-kegiatan taruna yang Bapak bimbing, Bapak awasi. Misalkan kegiatan tadi senam pagi, terus apel pagi misalkan. Tapi apel pagi itu apakah individu atau orang lain atau organisasi atau ini? Silakan nanti. Bisa jadi ada yang sama. Jadi apel pagi itu bisa untuk individu, bisa untuk organisasi, bisa untuk. Tapi nilainya nilai apa saja? Nah, setelah itu dapat nanti kita kolaborasikan Bapak Ibu. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa
melaksanakan pengasuhan untuk membangun soft skill itu berdasarkan hasil kesepakatan Bapak Ibu. Karena di pemikiran Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang melaksanakan di lapangan. Ya. Bisa Bapak Ibu? Atau kita lanjut? Karena waktunya memang sangat singkat sebenarnya Bapak Ibu. Seharusnya memang sesinya kita Bapak praktek membuatnya, nanti mengevaluasinya seperti apa. Mengevaluasinya bisa dengan menilai rekan sebelah depan untuk kita prakteknya. Jadi nanti Bapak pulang udah punya, oh ini nanti saya harus lakukan seperti ini. Waktu kita 10 menit lagi ya. Tunggu ya, mohon maaf ini. Atau ini ya, nggak apa-apa, nanti bisa didiskusikan Bapak Ibu kalau nggak di sini nanti di asrama malam-malam. Karena Bapak Ibu ini kan pengasuh Pak. Besok taruna datang, mau diapain? Kegiatannya apa saja? Kegiatan taruna yang akan dilaksanakan di Mempawah. Kalau kegiatan yang kemarin-kemarin sudah terlaksana, ya udah nggak apa-apa. Tapi penguatannya kita menilai soft skillnya, ya, nilai soft skillnya taruna. Karena itu yang kita tekankan di sini. Oke, kalau ini nanti didiskusinya di ini aja ya, Bang Dol ya. Nah, karena ini program Bapak Ibu, jadi silakan program kegiatannya apa, nilai apa yang ada di program di kegiatan itu. Nah itu yang nanti dijadikan acuan Bapak Ibu untuk mengasuh. Jadi kalau dalam kegiatan itu nilai-nilai itu belum terbentuk, nah itu harus dievaluasi oleh Bapak Ibu. Ada apa yang salah? Apakah metode penyampaiannya yang kurang? Atau tekniknya yang kurang pas misalnya? Itu nanti sepakati. Nah ini terkait evaluasi kemampuan soft skill. Ini saya lihatkan sedikit saja ya Bapak Ibu, karena waktunya memang terbatas sekali. Evaluasi ini mungkin kemarin sudah disinggung ya Pak Iko ya di workshop revisi itu, bahwa evaluasi penilaian non akademik. Jadi soft skill itu non akademik, sikap perilaku itu non akademik, dan penilaian akademik. Jadi ada 2 nilai. Nah, non akademik ini ada sikap perilaku dan kesegaran jasmani. Jadi ini punya porsi. Jadi kalau misalkan non akademik nggak lulus, mereka belum bisa lulus. Kalau akademik sudah lulus, non akademik nggak lulus, ini belum bisa lulus. Kemarin saya dapat info dari Pak Manto, ini akan diterapkan. Jadi sistem penilaian ini diadopnya dari PPSDM PU. Jadi Pusbang Udara. Jadi teman-teman Pusbang Udara, psikologi dan tim pengasuh itu merumuskan penilaian non akademik. Ini dari evaluasinya kan kita mengevaluasi kegiatan Pak. Jadi dari kegiatan mereka. Nah, terus objeknya sifat perilaku. Karena kita pengasuh di sini lebih ke sifat ke soft skill ya kan. Jadi sifat perilaku, sikap dan perilaku. Itu dari pagi sampai tidur lagi Pak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah ini evaluasinya dengan observasi, bisa dengan wawancara, dengan sosiometri, atau dengan psikotes. Silakan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Yang mudah mungkin dengan observasi kegiatan setiap hari, tapi harus ada formnya. Di mana Pak? Ini kualitatif Pak. Kualitatif. Jadi mengobservasi kan, mewawancara, sosiometri. Jadi berdasarkan pengamatan kita. Kalau kamu mau dibuat kuantitatif, ya nanti tinggal dirumus dibuat. Ya bisa saja dikuantitatifkan. Tapi kalau proses evaluasinya kualitatif, ini kualitatif. Karena kita mengamati. Jadi Bapak harus buat lembar observasinya. Misalkan tadi
ibadah, sholat subuh, sholat zuhur, asar. Kalau yang muslim nanti ibadah hariannya apa? Baca doa atau ibadah apa yang memang biasa dilakukan untuk mengasah kemampuan hubungan dengan Tuhan. Jadi ada aktivitas juga. Selain misalkan yang Nasrani ya, minggu misalnya. Hari-hari lain juga mereka beribadah, melakukan doa bersama dan sebagainya dengan teman-teman di kampus. Kalau yang muslim jelas ke masjid. Itu dibuatkan nanti lembar observasinya. Dan itu ada nilai-nilainya atau indikatornya. Misalkan disiplin itu tepat waktu sebelum azan sudah ada di masjid. Nah, itu nanti dibuatkan. Itu Bapak yang tahu kondisinya. Makanya sebenarnya kita harus susun juga form untuk observasinya. Nah, nanti wawancaranya apa yang ingin diwawancara, yang ingin digali. Terus sosiometri ini antar teman Pak. Jadi misalkan Pak Wayan, Pak Nyoman mau menilai Taruna A dengan B. Nah, Pak Nyoman tinggal nanti kamu A tolong amati B, yang B kamu tolong amati A. Nanti dia tukar cerita. Oh, yang A ini seperti ini Pak perilakunya. Nanti yang A ini cerita yang B, oh yang B ini Pak. Lapor ke kita itu Pak. Nah. Jadi nggak mereka tutupin masalahnya. Itu dengan sosiometri. Atau kalau kita ingin lihat dengan psikotes, tapi biasanya dengan biaya mahal kan Pak. Psikotes. Jadi hal yang mudah kita bisa lakukan, kita lakukan. Tidak harus dengan yang sulit-sulit, dengan biaya yang besar. Gitu. Yang pasti proses pembentukan soft skill, pembentukan karakter itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Pasti permasalahan sih ada. Nah ini alat evaluasinya kan ada Pak, dari buku jurnal, tadi buku saku itu kan, itu ada. Nah, itu kita catat, itu bisa dicek dengan catatan buku. Terus tempat catatan, tempat evaluasi, laporan lisan itu bisa dari sosiometri tadi bisa, atau dari pengasuh lain bisa melaporkan, itu bisa. Nah, ini hal yang dilakukan oleh sidang di tingkat lembaga juga, penilaiannya oleh dosen struktur pengasuh. Oke, jadi banyak sebenarnya alat penilaiannya. Ya, nah ini yang dinilai, kita kembali ke soft skill Pak. Soft skill tadi, atau tadi yang 4 kemampuan, diri sendiri. Nah, diri sendiri ini kira-kira nilai ini gimana nih maksudnya? Inisiatif mungkin diri sendiri. Kalau organisasi gimana nih? Kerjasama, etos kerja. Nah, ini maksudnya misalkan di organisasi. Kalau ibadah tadi integritas, keimanan, ketakwaan ini. Jadi tinggal kita lihat kompetensi yang ada ini. Sesuaikan dengan kemampuan yang kita bangun tadi, kemampuan diri dengan orang lain, dengan organisasi, dengan Tuhan. Jadi muaranya ke sini, ke 7. Bahkan ini di PPSDMU itu mereka nambahkan keimanan itu tersendiri, tidak di dalam integritas. Jadi integritas itu tersendiri, iman takwa aja sendiri. Maka jadi 8. Yang tadinya di PK cuma 7 jadi 8. Oke, terus ada penilaian penghargaan Pak. Nah, penghargaannya ada akademik, olahraga seni, organisasi. Ini biasanya pengurus. Tapi kalau di Pembawa belum ada ya Pak? Belum ya? Belum ya? Yang organisasi juga masih belum ya? Karena hidupnya ke STPD ya. Nah, jadi biasanya kalau yang terlibat misalkan jadi komandan batalion, Danki, Danton itu harus diberikan penghargaan. Nah di bidang kerohanian misalkan ada yang ikut tilawah, apa kegiatan-kegiatan kerohanian itu diberikan penghargaan. Bidang pengabdian masyarakat ini juga harus diberikan. Kemudian ada bidang ekonomi, ini biasanya pameran seperti itu. Itu yang terkait. Jadi harus diberikan nilai penghargaan. Pelanggaran itu ada ringan, ada sedang, ada berat, dan banyak item pelanggarannya. Itu ada di pedoman, dibacakan satu lama. Cuman ini harus dipahami, jadi ada penilaian pelanggaran.
Kemudian, nah, penilaian soft skill. Penilaian soft skill ini ada 3 unsur, Pak. Jadi dari pelanggaran, penghargaan, dan nilai soft skill itu sendiri. Nah, nilai soft skill, kalau pelanggaran ada pengurangan dari nilai 100, jadi harusnya taruna itu dapat modalnya 100. Modal 100. Jangan sampai mereka dapat kalau kondisi itu 0. Kalau ini nilai pelanggaran pengurangan dari nilai 100. Jadi mereka poinnya 100, kalau mereka melanggar berkurang. Atau malah sebaliknya, harusnya mereka dapat 0. 0 itu 100, poin tertinggi namanya. Nah, tapi pada saat mereka melanggar, mereka dapat poin 5, 10 sampai 100. Nah, kalau 100 berarti mereka udah pelanggaran berat lah, maksudnya. Atau nilai penghargaan dari nilai 100 juga, maksimal dari 0 sampai 100. Kemudian soft skill. Nah, soft skill ini ada rumusnya. Ini aspek soft skill. Ini indikator-indikator yang ada di dalam pedoman. Jumlahnya ada 48. Jadi berapa indikator yang diperoleh dalam soft skill yang sudah tercapai, misalnya yang sudah tercapai. Misalkan ada soft skill ada 48 indikator. Ternyata taruna itu sudah 48. Berarti 40. Berarti 40 dibagi 48 dikali 100. Itu nilai soft skill-nya. Kemudian untuk hasil nilai akhirnya, jadi ini 50%, nilai soft skill itu 50%, kemudian nilai 25, nilai pelanggaran 25%, nilai penghargaannya 25%. Misalkan nilai penghargaannya 90, berarti 25% dari 90. Itulah nilai penghargaannya. Kemudian nilai pelanggarannya misalkan jadi 10 misalkan nilai pelanggarannya. Nah, 10 dari 25 berarti 0,25 nilainya. Kemudian nilai jadi ditambah 20%, 25%. Nah, nilai soft skill-nya 50%. Jadi misalkan ini nilainya 80. Nah, 80 ini 50%, 80 berarti 4. Misalkan 40. Nah, nanti ditambah nilai pelanggaran, nilai penghargaan, dan nilai soft skill, ditambah itulah nilai soft skill-nya. Nilai soft skill-nya. Nah, untuk nilai akhir ini nilai akhir penilaian non akademik. Kalau sesuai dengan pedoman yang dari PPSDM PU itu, jadi nilainya digabung nanti, nilai jasmani dan nilai soft skill. Jadi nilai soft skill itu ada 60%, sedangkan jasmaninya 40%. Inilah jadi nanti nilai non akademik, dan ini nilai tersendiri, tidak digabung dengan nilai akademik. Yang sudah itu digabung, Pak. Nanti nilai akademik, nilai non akademik jadi satu. Sehingga porsinya nilai non akademik ini kadang lebih kecil. Sehingga taruna yang nilai akademiknya tinggi itu kadang nggak begitu berdampak apabila nilai non akademiknya kecil. Jadi tetap lulus. Tapi kalau ini enggak, dia berdiri sendiri. Non akademik dia berdiri sendiri, akademik berdiri sendiri. Jadi kalau lulus akademik, non akademik tidak lulus, itu tidak bisa lulus, Pak. Mereka tertahan. Jadi harus lulus juga akademiknya, non akademiknya. Jadi pendudukannya sama. Oke, untuk penilaian mungkin proses penilaian ini nanti pedomannya disampaikan, Pak, karena ini belum dibukukan, belum disahkan, belum di-SK-kan Kabadan, karena masih punya pusbang udara seperti kayak Curug, Poltek Bank, mereka tidak pakai ini. Tapi kita bisa pakai yang ini juga. Kita adopt, nggak masalah, Pak. Oke. Mungkin itu, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disampaikan terkait materi yang saya sampaikan? Silakan. Ada, Mas Didi?
Iya. ada kegiatannya apa, kegiatannya apa, tata cara bagaimana, Iya. deskripsinya bisa Bisa. contoh Pak, misalnya contoh misalnya di bidang apa. Iya. Kebetulan kami kan di ketuanan yang tapi kegiatannya apa gitu. Iya, nanti gitu. Misalkan sholat atau ada maulid atau perayaan seperti itu. Nah itu bisa dibuat disusun gitu Pak Dul ya. Jadi masing-masing dirangkum. Jadi kegiatan satu semester ke depan apa saja. Nah nanti kompetensinya apa saja, nilai-nilai yang dibangun dulu. Gitu. Nah itu disepakati dan dipahami oleh bersama sehingga itulah nanti hasil karya mempawah Pak dalam pengasuhan. Gitu. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup kan Pak Dul. Teman-teman, Bapak Ibu, mohon maaf barangkali ada yang kurang pas dalam penyampaian atau dari tutur kata. Ya saya sebagai manusia biasa, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan juga ada manfaatnya bagi Bapak Ibu. Kalaupun ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin tadi bisa lihat nomor kontak, bisa diskusi, kita diskusi. Nanti kita cari sama-sama sih sebenarnya Pak. Jadi bukan tugas pengasuh, Pak Nyoman, Pak Ramli. Ya, semuanya kita punya tanggung jawab mengasuh Pak. Karena berhasil tidaknya kita semua, bukan karena pengasuh yang Pak Nyoman seperti itu. Ya, jadi kita punya peran semua sama. Jadi tidak bisa disalahkan pada saat ada kegagalan pengasuhan. Ya salahnya orang. Pak Ramli sih gini nggak bisa. Kita jangan menyalahkan. Justru kita carikan solusinya. Ya. Kalau kira-kira yang selama ini kita laksanakan, metode yang kita gunakan, tekniknya masih kurang pas, kita perbaiki. Jangan terlalu, wah ini kita udah kebiasaannya seperti ini, biasanya kita seperti ini. Ya kebiasaan. Kalau baik bagus, tapi kalau nggak baik, ya kita mau berubah. Kita mau ke arah lebih baik, Pak. Ya. Itu. Oke ya, Bapak Ibu, cukup? TOT? Belum lagi. Udah lupa lagi. TOT? Membawa oke Pak. Oke, yang Bapak baru satu angkatan, harusnya lebih mudah untuk mengasuh. Tingkat 1 lebih bisa diatur. Enak Pak, dengan berikan kepercayaan. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.